A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus menyempurnakan perjalanan kehidupan kita dengan mendekatkan berbagai kebaikan. Baik kebaikan itu berupa meningkatkan pemahaman kita pada ketentuan-ketentuan Allah. Kebaikan itu berupa berbagai hal, ya, kebaikan dan orang-orang baik yang didekatkan di sekitar kita, dan kebaikan itu berupa peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita kembali, menghentak jiwa kita ketika terjadi kesalahan dan agar kembali pada jalan-jalan yang diridhoi. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan bincang kita, pembahasan kita tentang kontribusi. Kontribusi dalam kehidupan. Seperti kita ketahui bahwa kemuliaan seseorang, ya, nilai seseorang itu terletak pada amalnya, pada kontribusinya, bukan pada apa yang dia punya, bukan pada apa yang dia miliki. Ya, saya ingatkan kembali, kemuliaan seseorang, nilai seseorang itu terletak pada amalnya, pada kontribusinya, ya, bukan terletak pada apa-apa yang dimiliki, ya. Jadi tidak tergantung pada kaya atau miskin, tidak tergantung pada pinter banget apa enggak, tidak tergantung pada cantik atau tidak, ya, tapi pada amal-amal yang bisa dilakukan dari karunia yang diberikan pada kita, ya. Nah, yang pertama, kontribusi pribadi. Kontribusi pribadi, ya, kontribusi pribadi. Jadi kita itu menjadi sosok, ya, kontribusi pribadi, ya, yaitu menjadi muslim, ya, menjadi muslim. Satu, ya, bahagia, ya, kemarin, ya, bahagia. Menjadi muslim yang bahagia, artinya punya optimisme tinggi, ya, tidak tidak mudah galau dengan karunia yang diberikan pada yang lain, ya, dan selalu nampak senang, ya, semangat ketika beramal. Nah, itu orang yang bahagia kemarin. Kemudian berpikir positif. Berpikir positif, ya, sehingga kemudian akan memberikan apa saja yang dikatakan itu menjadi ilmu, menambah pemahaman, ya kan,
apa saja yang kemudian dilakukan itu akan menambah kemanfaatan, dan apa saja yang dicontohkan ya itu akan menjadi warna-warna peradaban yang lebih baik. Berpikir positif, kemudian suka berkarya. Ya, suka berkarya. Kenapa saya kasih kalimat suka? Jangan sampai kita itu mau berkarya kalau memang ditugaskan, ya, diberi dana gitu, kuwi akeh tunggalin. Ya. Nah, kalau dalam bahasa kaidah ulama, bahasa nasihat ulama dikatakan idza wujudul muslim shahih wajadatu ma'hu asbabun najah. Kalau kamu bisa menunjukkan, menampakkan ya karakter muslim yang benar, maka kamu akan menjadi sebab keberhasilan, sebab turunnya rahmat, sebab turunnya berkah, dan sebab kemenangan dari kebatilan. Itu kan sudah jelas itu. Jadi kita secara pribadi, kemarin kita bahas itu ya, secara pribadi itu menjadi andil yang pokok di dalam kita hidup ya. Idza wujudul muslim shahih wajadatu ma'hu asbabun najah ya. Jadi memang menjadi muslim menampakkan ya. Jangan merasa malu, engko ndak darah isok suci ya. Nanti ndak dikira gimana ya. Dulu proses tahun-tahun sebelum ini tuh ya, orang mengatakan saya tidak ingin menampakkan ya. Maka kemudian orang malu menutup aurat ya dan sebagainya, karena ya daripada dibilangi sok suci mending hatiku saja yang bersih, penampilannya tidak harus menunjukkan. Karena itu kaidahnya tidak cocok di sana ya. Maka kalau sekarang kita misalnya ya, kita naik kendaraan umum itu hampir 95% yang ada itu kerudungan. Jadi kalau tidak berprinsip tetap tidak kerudungan ya kita ketinggalan info, ketinggalan zaman dan tahun ya. Ini bagian yang perlu kita pahami, bahwa konstitusi Bidadi sudah sering kita sampaikan, berdirinya kita dalam suatu tempat itu memberikan efek, ya, memberikan efek. Walaupun memang mungkin kita di RT, di RW, di kelurahan, di sekolah, di yayasan dan sebagainya ya, itu berdirinya orang baik itu sudah kemudian mendekatkan kebaikan-kebaikan yang ada ya, kemudian mendekatkan orang baik, menghalau kejelekan. Prosesnya akan begitu terus sesuai dengan saya taruh medan magnetnya itu. Semakin tinggi nilainya ya, medan magnet itu gini. Kita berdiri, ini manusia maksudku. Ya. Kita berdiri kok bangkaannya ada. Nah, maka saya taruhnya ini akan semakin kuat. Gitu kan ya. Bagaimana menguatkan? Ya sesuai dengan nilainya. Kontribusinya. Jadi ya memang tidak bisa diam. Orang kebatilan saja. Kita ambil contoh TikTok ya. Itu berapa persentase ya orang yang mengisi dengan berbagai macam bentuk. Ono sing mogel-mogel ya, ana sing macam-macam. Dan kita itu nah aku tas wegah sisan gitu ya. Nah itu ya tidak tepat juga ya kan, karena memang banyak sekali kebaikan itu akhirnya tertutup, akhirnya kemudian tergilas karena orang-orang muslim tidak mau berperan, tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau menyuarakan kebaikan, sehingga ya akhirnya ya ora ketok, ora apa-apa, sing penting ikhlas ya. Maka sampai ada orang, nah aku tahu yang penting Allah itu tahu ya bahwa aku melakukan, ya Allah sudah tahu. Kita yang tidak tahu apakah kita baik atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita pakai busana muslim. Pokoknya seluruh busana muslim itu jangan sampai kita kelihatan kerudungan. Maksudnya ini. Jadi ya aman. Kata Inggris. Ya, nomor 2, kontribusi pemikiran. Ya, pemikiran. Kenapa? Karena kalau pribadinya itu belum bagus, hatinya itu belum lapang, belum bersih ya, tidak positif thinking, kemudian memang tidak suka berkarya, tidak suka beramal, itu mempengaruhi pemikiran.
Ya, pemikiran. Kontribusi pemikiran itu ya menjadikan ya, ilmu menjadi pola pikir. Cara berpikir. Karena banyak sekali orang itu berbeda dengan ilmunya, ya. Misalnya sangat bagus bagi kita, bahkan itu sudah menjadi kaidah dalam kesehatan bahwa setiap hari itu kita harus olahraga minimal setengah jam, karena itu akan menjaga ya metabolisme, menjaga kesegaran dan ritme perubahan regenerasi sel itu berlangsung dengan baik. Nah, tapi kemudian kalimat olahraga itu pada dipleset kayak kita itu memang harus olahraga, minimal mendengarkan berita olahraga. Nah, ya gitu jadi apa? Nonton bola, ngono ki ora olahraga ya. Ora cetok ora gendah ora iso nglebokke padahal kuwi sing ngomong ki nek nang nggone lapangan ya ora iso ngopo-ngopo, ya kan. Nah, jadi menjadikan ilmu ya. Gitu. Menjadikan ilmu ilmu ya. Itu double nek cara bahasa Indonesia ya, ora apa-apa ya ibu-ibu ya. Jadi pola pikir ya, misalnya gini, kita itu anadzofatu minal iman, misalnya ya, kebersihan itu adalah bagian dari iman gitu. Nah, pembantuku mulai kok, pembantunya mulai kan anadzofatu minal iman, hubungannya apa ya kan gitu ya. Nah, karena tadi banyak sekali orang itu yang suka bersih, ya, yang tidak banyak itu orang yang suka bersih, iya kan? Orang suka bersih itu banyak. Ya, neng yang tidak suka bersih itu ya juga banyak juga. Nah itu namanya tidak menjadi pola pikir, tidak menjadi pola pikir. Maka sering sekali kemudian kita membuat kaidah ya. Bagaimana cara membuat pola pikir itu? Satu, ada landasan. Ya, ada landasan cara berpikir secara qot'i ya, secara syariat, maupun landasan-landasan positif yang menyebabkan kemudian kita merubah karakter kita dengan cara berpikir itu. Karena seperti kita ketahui, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu akan sangat mempengaruhi cara kita beramal, gitu ya. Maka banyak seperti kemarin hal yang sangat pokok itu misalnya setiap amal punya waktu. Nah, itu menurut saya bagian yang sangat, kalimat-kalimat orang zaman dahulu itu ya, para ulama itu sederhana saja, tapi itu menentukan. Ya, setiap amal punya waktu. Jadi jangan habis sholat bingung, apa maca Quran sik, apa wirid, apa langsung donga, apa sesuk wae, malah sesuk wae, ya kan? Ya. Karena apa yang akan kita dapat, apa yang diluaskan dari kemudahan kita, ya, kelapangan kita, keberkahan kita itu tergantung dari amal yang kita lakukan pagi itu. Itu harus menjadi bagian yang kuat ya, landasannya itu kuat, bukan ben ketok apik enggak ya. Misalnya sebuah kaidah juga, kalau kamu mau memastikan kebaikan dirimu, tingkat kebaikan dirimu, maka lihatlah kamu ketika sendiri. Nah, itu juga kaidah. Maka ketika Umar bin Khattab itu mencari orang yang akan dipekerjakan, ya, di bahasa itu di kekhalifahan. Nah, kemudian ada orang menyampaikan, orang ini baik. Kamu ketemu di mana? Di masjid. Di mana lagi? Di masjid. Di mana lagi? Di masjid. Bawa pulang orangnya. Berarti kamu tidak tahu orang itu. Nah, bagaimana cara mengetahui orang itu baik? Satu, memang kamu bergaul dan bertemu ketika dia beribadah. Kedua, pernah berinteraksi dengan duit. Ya. Berinteraksi dengan duit. Karena orang itu langsung berubah. Ketika itu hubungannya dengan duit. Nah itu. Kemudian pernah
bersama agak lama, mbuh nginep, mbuh pergi bareng ya dan sebagainya. Karena itu juga cukup menentukan. Yang namanya safar itu kondisi yang sangat tidak nyaman. Ya. Wis permene karek siji ya. Dikeke sapa ya? Terus nanti makannya gini. Kita asli nih, ya kita asli, ya kan? Nah gitu. Jadi itu tadi sampai seperti itu, ya. Para ulama itu sampai seperti itu. Makanya kemarin yang saya sadur juga, katakannya, saya katakan kita itu tadi oleh Allah diberikan sebuah ketetapan bahwa orang yang mempunyai kebaikan maka dia akan dia benar-benar berbuat baik untuk Allah, maka dia akan didekatkan dengan kebaikan dan orang baik. Ya. Maka kita memang disuruh belajar melihat, bukan gini, oh iki wong kita apik iki ora iki, bukan, untuk melihat jiwa kita. Apakah jiwa kita dalam keadaan bersih apa kotor gitu, jangan salah berpikir. Ketika kita melihat orang, kita memang diperintahkan itu untuk melihat orang. Begini, bagaimana kita lihat orang sekitar kita baik? Satu, muliakan dia. Kan dari kita dulu. Muliakan dia. Berbuat baiklah kepadanya. Berikan dia banyak kebaikan. Lalu lihatlah apa yang dia kerjakan kepada kamu. Kalau dia baik, bahkan tambah baik, ini orang karakternya baik. Kan gitu. Nah, cara melihat kita jangan gini. Wah, saiki wong rapi lho. Wong pertama itu bukan menilai orang, tapi ketika kita dipertemukan loh, kok ini yang deket-deket saya kok karakternya kurang bagus. Itu berarti jenengan diperingatkan oleh Allah jiwanya kotor. Gitu. Jadi jangan untuk menilai orang. Nah, itu tadi. Kalau salah landasan kan repot ya. Nanti dibilang, "Kowe kok kabeh tok nilai wong kandhani budi ajare ini ngono." Kan aku repot. Aku yang repot ya. Jadi begitu. Saya lihat kalau suasananya ya entah keluarga, entah anak-anak, entah ibu-ibu kok reaksinya kurang bagus gitu ya. Kurang bagus dalam karakter ya. Maka saya agak kebablasan, terlalu banyak aktivitas, kemudian jiwa saya kurang bagus ya, landasan ya. 2, strategis. Menemukan jalan yang tepat. Menemukan jalan yang tepat. Nah, itu tadi berkenaan dengan landasan. Contoh, ada yang tanya, Bu Diah, kalau ada orang umroh atau haji, sebaiknya saya titip doa atau saya doa sendiri dengan video call? Nah, ya, HP ini didelokke, kan itu apa jenenge? Video call kan HP ini didelokke ning gone Hajar Aswad terus ndonga. Saya bilang perlu panjenengan ketahui. Kaidahnya mengatakan Allah akan menerima langsung doamu ketika kamu ada di tanahku. Iya kan? Lah nek ndongane iso video call kok ana haji online. Lha iya ta, Bu? Ya ta jadinya haji online maksudnya ki piye? Ya kan? 1. Yang kedua, artinya kita itu tidak percaya pada orang yang mendoakan kita itu. Ketika kita tidak percaya, maka doanya pun tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita. Yang ketiga, ketika kita khawatir sing ndongake kabeh ora itu jenengan tambah parah lagi karena didekatkan dengan orang-orang yang kurang baik. Lah kenapa ragu? Ya karena orangnya itu kalau di rumah di Semarang itu dukun. Iya kan? Nah, maksud saya itu ya tadi keputusannya itu ya menjadi kurang tepat. Menjadi kelompok kita merasa bahagia, wah koncone akeh umroh kabeh rasa umroh langsung ndonga ning arep Hajar Aswad. Maka hadisnya itu sudah langsung mengatasi bahwa ketika kamu itu bertawaf, lah mosok jenengan ndongane karo ngelilingi lemari ngono kan ya. Maka Allah akan mendengarkan itu dari arsy. Artinya kan itu yang ada di sana, ya. Ngurus malah ngomentari ya berarti Allah kurang canggih, ya malah kurang canggih. Loh, dan enggak ada lah orang golek penake dhewe itu enggak mungkin. Sudah saya katakan yang namanya kontribusi orang itu dianggap mulia, dianggap nilainya tinggi ketika dia berkontribusi, beramal, melakukan sesuatu. Dan Allah janjikan orang yang umroh, orang yang haji itu bukan karena orang punya duit, karena merindukan.
Loh gimana cara merindukan? Banyak cara jenengan. Salat itu menghadap ke kiblat. Nah, kita pikirannya tembok, ya kan? Salat Madura niku lho tembok sing kuwi lho ya kuwi tembok kuwi pas ngono kuwi marake. Kita menghadap kiblat itu maksudnya hati kita dihadapkan kepada Ka'bah, gen rindu. Lah wong ana wong desa lho, wong desa. Sampai ke tempat Ka'bah dilus-lus ndek gremeng batine kok suwe men ya. Ini yang cerita Gus Bah, kok suwe men nggih, kowe ndonga apa to? Aku ora ndonga, ya Allah Bah, Ka'bah. Aku lho ben dina ngadep kowe agek ketemu saiki to Bah. Ya. Makanya ketika kemudian dia pulang dari ke Gunung Kidul sana, cerita, "Wah wingi piye? Wah ya Allah kowe ngerti ra? Aku ketemu Ka'bah." Ya Allah. Jadi wong ya mesti. Itu saking ketika sholat memang dia merindukan. Orang yang merindukan dan mencintai, akhirnya dia mencintai sholatnya. Kenapa? Karena menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Maka kemudian Allah bawa ke sana. Gitu. Orang karena sajadah sing apik. Malah empuk-empukan sajadah ya. Ya nek wong tua ora apa-apa ya. Kenapa? Kaki saya tuh kalau ya ke Jubin itu Bu. Wah, saya mak teng-teng gitu. Jadi golek sing empuk. Nek sajadahe ora empuk ya aku sikile tak kae empuk-empuk kan Bu. Nah. Tapi sekali lagi bukan karena sajadahnya, ya. Maksudnya itu menghadap kiblat, biasakan. Nah, tadi kita tuh landasannya ra cetha, salat itu menghadap kiblat. Karena landasannya ra cetha wis nang gone Ka'bah, tekon saya, "Bu, di sini baratnya mana?" Lah mau apa? Mau sholat ya sholat ngadep Ka'bah toh. Saya enggak mantep, malah enggak mantep. Astagfirullahaladzim. Ya berarti jenengan toh Bu kulone kono jenengan sebelah kono aja sebelah kene. Lah rumangsaku ning gone Mekah ra cetha mosok sholat tok madhep madhep ngalor ngene kok utara. Lah mak Ka'bah ning tengah ya. Itu kita harus diperbaiki untuk orang-orang Indonesia ya, untuk orang Indonesia. Landasan bahwa orang muslim itu penuh. Jadi ditanya, "Bu, ini nek neng Arab kuwi Muhammadiyah apa NU?" Gimana? Pertanyaan ora cetha. Kata ustaznya ya pinter, nek neng kene iki Kamandanu. Kadang Muhammadiyah, kadang NU. Campur Kamandanu, ya kan? Ngarep tekon koyo ngono itu. Landasan kesananya landasannya meh donga ya to Bu. Gen utange entek. Mangkate rono utang. Budia boleh ndak kita berangkat umroh dengan berhutang? Lah saya bilang, lah emang kenapa sih mau umrohnya, kenapa kok ndak ada utang segala itu? Lah itu di sana saya mau berdoa agar hutang saya lunas. Nah wis melu mati iki maksudnya. Engko nek dinggo bener ya kowe ngono ya. Utang sik terus donga kan kok terus lunas. Lah kuwi dadi bingung ki piye jawabe. Piye jawabe. Ya. Karena analoginya tuku mobil, iso kredit ya. Kemudian ya, produktif. Hikmah. Berhikmah. Berhikmah itu apa? Ada kebaikannya. Ya, ada kebaikannya. Jadi cara berpikir itu jangan sampai hilang kebaikannya, walaupun ya umum sekali. Misalnya kepengen pakai baju, wah, kayak Cinderella. Karena ada kawatnya kayak Cinderella. Jadi dia ngaji tiga gini. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting itu landasannya itu ada kebaikannya gitu loh ya Bu. Bu pengen ngopo. Saya itu kepengen muslimah itu tidak dianggap desit. Berarti nek nganggo kawat-kawat ngono, jerone kudu langsung nganggo tempat duduk, ya kan? Ya, berhikmah. Jadi apapun, misalnya ya tadi kita itu jengkel sama anak-anak, kemudian kita diem. Nah diemnya kita itu ya tetap ada hikmahnya. Jangan sampai kebaikan yang dimaksudkan itu ya itu kemudian menjadi
huru hara yang panjang. Nah, ketika ada seorang suami bilang, Bu Diah, maaf ya Bu, saya mau cerita. Saya menyadari bahwa ibu itu, seorang istri itu kan memang terbatas penglihatannya di antara 4 sudut. Maksudnya nek ndeloke kono, ndeloke kono, ndeloke kono itu. Terus kenapa? Itu sebabnya saya memahami kalau istri-istri itu gampang marah. Gitu. Kalau suami kan beda Bu, dia pandangannya lebih luas. Nah, dia begitu ya. Ya karena alhamdulillah saya sering baca buku, ikut seminar dan lain sebagainya. Saya mikir meh tekon apa. Nah, pertanyaannya gimana ya Bu caranya? Karena istri saya itu setiap hari teriak-teriak kepada anak-anak. Menurut saya itu kan tidak bagus. Itu menjadi bagian yang akan merusak jiwa anak-anak. Menurut Bu Diah gimana? Saya bilang pulangkan saja 3 hari. Saya bilang gitu. Pulangkan kan boleh, pulangkan 3 hari. Dan terus anak-anak ya ikut jenengan lah. Kan jenengan bapak saya bilang gitu. Iya kan, pulangkan aja. Ya dapat pulangkan 3 hari, nanti dijemput, anak-anak ikut jenengan. Lah terus nanti gimana? Ya enggak gimana, jenengan kan bisa ngambil cuti. Saya kan begitu. 3 hari sama jenengan, biar jenengan tahu kenapa istrinya teriak. Kata dia, ya sudah Bu, saya tak baikkan saja sama istri saya. Sakarmu ya. Loh, ya walaupun saya menyuruh begitu, itu maksud saya memberikan hikmah. Bu Diah loh kok iso ustaz kayak ngono. Ora tahu perlu bapak-bapak itu kenapa istrinya teriak ya kan? Nah, begitu maksudnya ketika kita memberikan sebuah pandangan, sebuah kesimpulan itu tetap harus ada hikmahnya ya, ada. Kemudian yang ketiga ya, kontribusi kemampuan, keterampilan ya, agar meluaskan dan memudahkan peningkatan karya. Ya, jadi macam-macam, kita punya macam-macam, jadi harus diberikan. Saya kemarin ngisi di Sampangan ya, di Sampangan. Itu memang salah satunya ada seorang ibu itu yang memang punya kemampuan dan keterampilan yang bagus di dalam makanan ini dan sebagainya ya. Keterampilan agar meluaskan dan memudahkan peningkatan karya. Jadi itu orang itu ya Bu akan berkembang ya ketika justru ilmunya itu diberikan pada orang lain ya, karena tadi Allah itu kadang-kadang kita itu salah ketika kemudian kita membina orang lain menjadi lebih baik, maka berkahnya itu akan masuk besar. Nah, di situ banyak sekali grup-grup ya, RKI ya, Rumah Keluarga Indonesia yang kemudian kita bentuk itu untuk memberikan keterampilan. Nah, tentu saja keterampilan pertama yang diberikan adalah masakan-masakan yang bisa dimasak dengan alat-alat rumah tangga gitu. Ojo nganggo oven kok urung nganti masak wis tuku oven gitu kan, marake mumpet kayak gitu. Oven listrik gen karek jeglek gitu. Tapi istri kan jeglek juga. Ya. Jadi masakan untuk yang di keluarga, kemudian apa di sini ada Bu anu itu ada Bandeng Cabut Juri. Nah itu nanti yang akan kita giatkan, jenengan bisa bentuk kelompok ya di ibu-ibu di dekatnya, kemudian keterampilan. Itu dia punya 25 kelompok dengan anggota 650. Ya, jadi melayu rono melayu rene begitu. Ya memang begitu. Dia ngisi misalnya buat apa itu? Apa ya yang bisa dimasak rumah gitu, dia bilang praktek engko nenek sing apik ya, apa namanya, aku tak pesen gitu, karena memang dia catering besar ya. Nah itu bagian yang sangat bagus ya, bagian yang sangat bagus. Kita ada kemampuan untuk apa jenenge keterampilan apa kayak jenenge menghias hantaran ya, anduk dari bebek lemah medeni ya. Akhirnya randu ada meh nyopot maneman ya.
Ya, maka besok tanggal 25, tanggal 22 ya, Hari Ibu, kita mau uji coba untuk mengadakan lomba, berbagai lomba ya untuk ibu-ibu, agar setelah itu kita bisa mendapatkan ide pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu ya Bu, agar kemudian kita itu berkembang. Sekali lagi kita ketika majelis itu kita berharapkan, kenapa majelis terus ya, maksudnya iki gen mapan sing wong majelis wae cek nesan-nesu ya, nesan-nesu terus langsung dikai keterampilan malah tambah mulih ya kan, wis urip dhewe wis iso wis nesan-nesu dikai keterampilan, wah saiki berkembang, wis aku wis mending urip dhewe timbang mbek bojoku bismillahirrahmanirrahim. Allah maka ceritakan Allah. Ya, maka satu-satu saya itu Bu membentuk beberapa hal yang nanti akan kita gulirkan itu setelah saya ngisi ngaji di lingkungan ini 13 tahun. 13 tahun itu jenengan ikut ping piro ya? 13 tahun jenengan ikut ping piro? Nah, maka kemudian saya didaftarkan yayasannya, kemudian ada koperasi itu dalam rangka memberikan landasan agar ibu-ibu itu bisa terus berkembang, gitu ya, gitu. Nah, jadi yang punya keterampilan apa saja nanti kemudian bisa dipakai untuk ini. Bu Usma datang dari Bu Usma itu bandeng cabut juri gitu ya, bandeng seger gitu ya. Iya, bandeng seger itu jurinya dicabuti ijek seger gitu kan ya. Ada sebuah keluarga itu yang senangannya bandeng, persoalannya kan di durinya ya. Akhirnya setelah dicabuti dia merasa baru aku merasakan mendapatkan hidangan surga. Tidak ada ininya. Nah, itu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Nah, kita akan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah ya, kemudian aspirasi-aspirasi dari DPR agar setelah kemudian kita latihan pengembangan keterampilan itu alatnya didapat gratis ya. Nah, itu harus kerjasama. Kalau tidak kerjasama tidak bisa. Nah, aku tukok kene panci. Tapi kalau alat-alat yang besar ya itu memang, dan itu memang salah satu kerjasama agar pemerintah juga punya andil yang cukup besar ya Bu ya, untuk menumbuh kembangkan pemberdayaan pada wanita. Kemudian yang keempat, kontribusi materi amwal itu yang dimiliki ya, atau harta. Jelasnya harta. Agar menjaga kehidupan, menjaga jalan kehidupan ya, tetap bersih dan barokah ya. Mendapat lipatan yang besar. Jadi ini sampai menjadi poin tersendiri, harta. Kenapa? Karena hartalah yang bisa dipakai untuk membersihkan jalan kehidupan. Ya. Jadi memang harus keluar. Oh, jenengan tuh nek pergi jauh aja tetap kudu nggawa uang 2000-an ke toilet. Mosok ngaji padha karo neng toilet ya kan. Nah, itu harta. Maka saya itu sering menyampaikan di pengajian di tempat-tempat orang kaya itu biasanya tidak enak kalau mau ngidupkan kota infak. Itu harus diedarkan. Kenapa? Karena menolong jamaah. Orang-orang yang dilatih untuk bisa mengeluarkan itu menyangkut dimudahkan memahami. Itu jelas, itu kaidahnya ada hadisnya.
bahwa ketika mau bertemu dengan Rasul dia berinfak. Agar apa? Tadi loh, kenapa? Yang paling mengikatkan jiwa seseorang itu duit. Duit. Maka sampai dikatakan wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Duit kon setengah 2,5% ribu terak karuan, kadang-kadang 97,5%. Ya, artinya itu mimma razaqna, sebagian kecil harus kamu keluarkan. Karena apa? Hak atas sebab itulah kemudian Allah itu membersihkan jalan kehidupanmu, kemudian memberkahkan. Orang yang tidak diberkahkan itu makan hari makan tidak bisa melakukan kebaikan, itu tidak bisa. Ya toh Bu? Ya. Apa namanya? Dalam ya kita tuh misalnya beli zaman biyen saya nek sangu Rp5 jenengan sangu pira biyen sing wis sepuh-sepuh ya saiki ya 50.000 isin ketemu tak bilang bensin tuh sekarang 40 ya umi kata gitu. Makanya kata anak saya, kamu nek jajan apa? Aku nek jajan nggone Padang Murah itu makan sama lombok hijau 5.000 umi. Makan mbek lombok hijau tok. Astagfirullahaladzim isin lagi percaya. Sego tok mbek lombok hijau. Karena segini boleh ngambil berapa saja. Ya makanya akhirnya entuke tambahane kuliah lemu. Saiki lemu bareng kuliah. Ya, nah tadi materi. Saya kemarin juga begitu. Kemarin itu saya share nasib itu Bu, yaitu karena ternyata ada penggalangan dana Palestina. Ya, wah kan dilelang berapa gitu. Anak-anak saya aja tak suruh maju gitu. Kenapa saya bilang sama dia? Saya tuh tidak pernah mimpi Bu, tidak pernah mimpi. Kemarin tuh saya mimpi Bu tentang anak-anak. Ya, makanya saya suruh maju. Kalau kita mimpi kayak begitu, cara membersihkannya dan agar itu tidak terjadi, memudahkannya dengan cepat. Satu, infak fisabilillah. Jadi saya kalau melihat anak saya ada sesuatu menurut saya kok orang ini, udah saya tak infak atas nama dia. Ya. Itu sebagai andil peran karena ini mensucikan dan memberkahkan. Kok ketoke boleh duit angelmen gitu ya, diinfaki. Ya. Karena memang itu bagian yang khas itu. Tapi ya memang untuk begitu itu mikirnya dowo sampai lali. Makanya yang namanya infak itu kadang-kadang kita latih dengan spontanitas. Ngrungokke tenanan disenggol nek ya apa ana kotake to. Ngene iki bendina jenengan tekone sing pisan lho. Bendina ya bendina nek aku ya. Nah itu tadi. Bahkan saya minta maaf, infak itu tidak saya umumkan, ya. Ini juga ujian. Ya, ada yang tanya infak itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Ya, ya Ibu. Maka dulu itu saya tidak melibatkan ibu-ibu untuk penggalangan dana di awal-awal itu ya. Itu setiap kali kita acara itu ya habisnya 20 sampai 25 juta atau Bu. Iya kan untuk acara-acara yang besar itu ya. Nah jangan kalkulasi aja masukannya infak sudah berapa gitu ya, artinya begitu. Tapi jujur saja saya memang sengaja untuk tidak mengumumkan di mana-mana diumumkan karena memang itu adalah bagian kita menguatkan jiwa kita. Setelah kita memberikan sesuatu itu kita tidak perlu mempertanyakannya karena kaidahnya mengatakan kalau kamu itu bersedekah yang menerima pertama kali adalah Allah. Dan langsung diarahkan pada pembersihan dan pemberkahan itu. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu orang yang paling bahagia, bahkan lebih bahagia daripada yang menerima. Gitu ya. Ini tuh khas. Kenapa dari dulu? Ini tidak ada dulu, ini anggal Bu. Ya. Coba toh disuruh infak ya di sekolahan, di acara-acara masjid. Karena ini tidak jadi-jadi maka disuruh infak 50.000. Wah, semua bunyi ya. Apakah itu bijaksana? Bijak sini, semacam-macam ya kan? Emangnya cari duit itu gampang? Macam-macam Bu. Sampai takmirnya diganti banyak. Karena ditulisi infak. Saya tuh kadang-kadang mikir gini. Jadi nulisinnya aja infak ya, cuci gudang. Cuci gudang.
ya 50.000 ya cuci gudang robani. Nah, 50.000 all item ya. Bar ngaji rombongan mangkat gitu. Nilai duitnya sih. Ya. Lalu apa sebenarnya warna jiwa kita itu? Iya kan? Warna jiwa yang bagaimana? Ya. Ada orang nawari sepeda motor agak anyar tapi anaknya rak gelem kon nuku setengah harga, wes langsung buka kabeh tabungan. Sepeda motor. Iki aku nawani tenanan apa ora sepeda motor? Sepeda motor harga 20 juta. Ije anyar, didol 10 juta. Kira-kira sing ngaceng wong pira? Kambing itu Bu, kambing, tak tawake kambing. 2 juta, 2,3. Sok jadi ya pengen Bu. Lah tapi duite. Lah malah tekon aku nawani kok malah tekon duite. Itu adalah bagian yang sangat menunjukkan seberapa warna jiwa kita. Kenapa? Barang siapa kepingin dibersihkan jalan kehidupannya, kepingin diberkahkan, berlatihlah untuk mudah, ya, untuk mudah mengeluarkan. Makanya tadi nyangkut dengan cara berpikir tadi, kalau kita mengeluarkan sesuatu, ya gitu kita melihat kalau kita itu memberikan kepada seseorang yang kurang bagus, yaitu dinilai 1. Tetapi ketika kita itu mengeluarkan uang, ngerti itu orang yang bagus, itu 700 kali lipat. Nah cuma sekali lagi landasannya itu dipakai. Jangan, aku tau nek ora wong apik, no. Nek tahu ketemu. Ya karena kita tidak memperbaiki diri, jadi tidak bertemu dengan orang yang baik. Nah landasan itu kecuali tetangga. Ya. Tetangga itu apik atau ndak apik, dia punya hak atas kita. Ya, nah gitu jangan dipakai. Nah aku nek tanggo ora tahu. Ki ya wong iki piye ngono lho. Lah piye ya? Piye? Ya, gitu. Ya, jadi itu tadi bagian yang perlu kita pahami bahwa kontribusi loh, harta sampai tak inggir sih. Ya memang urutannya begitu. Enggak bisa Bu kalau belum terbiasa beramal, belum biasa memberikan sesuatu itu uang itu menjadi sulit. Dan itu tetap menjadi syarat walaupun ada begini, sedekah tidak harus uang. Nah, bukunya judulnya sedekah tidak harus uang. Laris Bu bukunya kuwi. Nah aku pilih ngene iki lho, malah pilih ngene iki ya. Sedekah tidak harus uang yang dimaksudkan apa? Senyum. Tapi kaidah sunatullah perlu penjenengan ketahui. Orang yang tidak biasa mengeluarkan uang untuk sedekah, untuk kebaikan, delalah angel guyu. Itu tuh sudah khas ya. Jegadul iki basane Indonesia ya apa? Ya. Nah, makanya disebut bermuka masam ya. Nah itu tadi itu rahasia ini sudah masuk bagian mau lihat itu ya, itu begitu ya. Sampai wong tuane wae sampai ya ibuke teko meneh. Ibune teko. Bu, kalau ibu saya itu datang dalam sebulan lebih dari 1 kali, apakah saya harus memberikan uang transport itu? Saya gumun-gumun tenan nek wong tekon ngono gitu nanti. Dan nanti nek saya berikan terus 4 kali ya sakarepe. Luar biasa ya. Maka tak tanya, sebulan jan selalu ngasih ibu? Iya Bu, setiap bulan ibu saya selalu saya kasih. Lah maksudnya wis cukup kuwi apa meneh? Tak tanya toh, ngasih berapa? 5 juta. Ya ndak Bu, 500. 500 ya. 500 ibu nek rono ora ngoleh-oleh ya dirasani 500 ya. Berarti akhirnya neto 100.000. Kontribusi. Kontribusi wewenang. Kekuasaan. Ya. Nah, dari orang-orang yang kemudian sudah memiliki kemampuan yang bagus, maka bagian tertinggi dari kehidupan itu memang ada orang-orang baik yang ditunjuk untuk menempati kekuasaan agar ya, mengokohkan
suasana yang baik, dan sistem yang menegakkan kebaikan. Yang menegakkan kebaikan, ya begitu. Kalau kemudian orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang memberi wewenang itu tidak bagus, ya memang kita akan jadi repot, ya. Nah, terutama ternyata kita pengajian loh, pengajian itu kan karpe apa no pengajian karpe rapi ya apa. Itu saja kemudian dipertanyakan, kalau kemudian tidak pakai izin dibubarkan. Ya, maka kita lagi ngurus izinnya karena salah. Yang isi juga begitu. Jadi ini sertifikasi. Nah, saya itu ternyata mendaftarkan sudah kemudian termasuk menjadi calon, ya, calon sertifikasi MUI. Agek calon. Nah, salah satu yang kemudian saya dipanggil itu kemudian belum dikasih undangan karena saya disuruh menunjukkan sertifikat pelatihan. Ikut pelatihan mana. Ya saya ikut terus nih, aku ngisi Bu, ya. Jadi aku rento sertifikat itu maksudnya. Ya, saya bilang, wis sekarang mulai pasrah Gusti Allah gitu, karena memang itu tadi Bu. Sekarang itu kita ngisi di kelurahan, ngisi di kampung, yang ditanya sertifikat. Oh, iya. Ya, jadi ini itu tadi bagian ini perkara menang. Maka kalau kemudian yang ditunjuk itu tidak bagus, itu yang memang repot Bu. Kemarin misalnya adzan orang untuk seru-seru, Allah lagi nanti rasa beda dikir apa kepiye sih ya, misalnya sampai segitunya itu loh ya, itu kan menjadi repot, padahal sebelumnya itu jelas dilindungi oleh undang-undang, ya. Makanya hal-hal semacam itu perlu kita ketahui. Jadi nyuwun sewu, saya itu mengatakan begini karena ibu-ibu nyuwun sewu ya Bu, ibu-ibu itu sangat fobi terhadap politik, sangat fobi terhadap yang namanya pemilu itu Bu, itu adalah pelatihan fasilitas gratis dari negara, ya. Untuk apa? Setiap warganya berperan aktif untuk memperbaiki negara dengan memilih pimpinan-pimpinan yang baik, gitu loh Bu, ya. Jadi itu adalah bagian setiap 5 tahun sekali loh Bu, setiap 5 tahun sekali. Masa kita atau serah aku nyebeli sing merem, malah merem, ya. Merem ya sing kena tangannya dewe, ya kan. Jangan ya Bu, ya, karena itu memang menjadi bagian kita itu bertugas. Saya minta maaf Bu, saya itu ora kampanye setengah itu. Maksud saya negara ini itu harus terus diperbaiki, termasuk kenapa kita mendirikan TPQ, mendirikan anak-anak agar 50 tahun ke depan, ya, mereka menjadi orang-orang yang kemudian memimpin dengan karakter yang baik, ya Bu, ya. Nah, itu tadi beberapa hal sebagai bagian kontribusi kita. Maka kalau kemudian kita tidak terlihat kontribusinya, gitu ya, itu diurutkan Allah bahwa oh ini tidak, wis aku tak jika tidak bisa. Allah akan kemudian membawa kita kepada perbaikan-perbaikan yang banyak agar tadi setiap tempat itu ada titik-titik orang-orang yang punya saytorah yang kuat, begitu ya Bu, ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bisa berkontribusi, dan untuk menjadi ke sana kita akan menyusun beberapa aktivitas sampai kemudian dikelaskan agar penjenengan itu menjadi benar-benar matang dan bisa diturunkan ke masyarakat. Sekolahan yang akan kita bentuk, sekolah Bunda Mulia, itu ada KKN-nya Bu, malah tambah doran daftar, ya. Agar tadi bisa ya membentuk bagian yang setiap SD dibina agar dia punya keterampilan, punya ini dan sebagainya luar biasa, ya, agar kita bisa memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan itu menjadi bagian yang bisa kita pakai untuk memudahkan langkah. Mari kita tutup doa, ya. Absen dibawa ke depan. Ilah hadiniyah wa firidillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna min alladziina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu bi rabbika wa takunana minal tarim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.